Saudara sekalian yang kekasih, setiap kali kita merayakan Jumat Agung, perhatian kita tertuju pada salib Tuhan Yesus di Bukit Golgota. Biasanya pikiran hanya ditujukan kepada pengorbanan Tuhan Yesus yang menebus dosa-dosa manusia dan menyediakan keselamatan. Biasanya Jumat Agung seperti hari ini kadang-kadang disertai dengan perasaan sentimental sedih, merenungkan penderitaan Tuhan yang hebat. Dengan derai air mata, saudara menunjukkan simpati dan empatinya kepada Tuhan. Kira-kira puaskah Tuhan dengan sikap itu? Cukupkah kita dengan sikap itu? Seakan-akan kita menunjukkan persetujuan kita terhadap karya Tuhan Yesus di kayu salib, dan itu cukup. Mestinya saudara, kalau kita sudah menjadi orang Kristen bertahun-tahun, kita sudah bisa menjadi orang Kristen yang dewasa. Memandang salib itu, kita bukan hanya mengingat pengorbanannya yang mengangkut dosa dunia dan menyediakan keselamatan. Tetapi kita juga bisa menangkap bahwa dari salib itu memancar suatu tantangan. Salib itu juga membawa pesan yang harus kita bisa dengar, kita responi, dan kita tindak lanjuti secara nyata. Sebenarnya salib juga menunjukkan satu pesan, saudaraku. Pesan bahwa kehidupan manusia dengan pola dan gayanya harus diakhiri. Salib itu membawa pesan dan tantangan bahwa cara hidup, gaya hidup kita bukan sebagai anak-anak Allah harus diakhiri, dan kita mengenakan gaya hidup anak-anak Tuhan. Salib di Bukit Kalvari membawa pesan bahwa Allah berkenan memberikan hidup baru bagi orang yang bersedia mengikuti jejak Tuhan Yesus. Bila tidak memahami panggilan itu, bila tidak memahami, tidak menangkap pesan itu, tidak memahami tantangan tersebut dan tidak bersedia mengikuti jejak Tuhan Yesus, maka kuasa salib menjadi sia-sia. Kuasa salib maksudnya adalah maksud tujuan salib itu diadakan. Dan inilah faktanya, banyak orang Kristen yang tidak memiliki kehidupan yang istimewa, yang diajarkan dan dibawa oleh Tuhan Yesus. Mereka belum memiliki kehidupan yang sungguh-sungguh berdamai dengan Allah. Kematian Tuhan Yesus di Bukit Kalvari tidak secara otomatis mendamaikan kita dengan Allah. Sebab salib itu menantang saudara menjadi sahabat, sekutu, atau seterunya. Kita tidak bisa bersikap netral. Anda ikut disalibkan atau Anda menyalibkan Tuhan kedua kali. Banyak orang merasa sudah diperdamaikan karena menjadi orang Kristen dan ke gereja. Saya ulangi, saudara, bahwa kematian Tuhan Yesus di kayu salib
tidak otomatis membuat kita diperdamaikan dengan Allah. Diperdamaikan artinya kita menjadi sekutu Tuhan. Kita menjadi sahabat Tuhan. Kita menjadi anak Tuhan yang benar. Itulah sebabnya saudaraku, Tuhan Yesus berkata berulang-ulang, barang siapa mengikut aku, ia harus menyangkal diri dan memikul salib. Barang siapa tidak menyangkal diri dan memikul salib, ia tidak layak bagiku. Tidak ada orang Kristen atau orang yang mengaku Kristen bisa tidak menyangkal diri. Tidak ada orang yang mengaku Kristen boleh tidak memikul salib. Tuhan mengatakan barang siapa mengikut aku, ia harus menyangkal diri dan memikul salib. Itulah sebabnya sebenarnya kekristenan bukanlah agama untuk kebanyakan orang, saudara. Kekristenan bukan agama untuk kebanyakan orang. Kekristenan itu kebenaran yang hanya bisa diikuti oleh segelintir orang yang berani memberi pertaruhan mahal. Mari kita baca Roma pasal 6 ayat yang ke-6. Roma pasal 6 ayat yang ke-6, saudaraku. Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-6. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Oke. Tadi saya katakan, saudara, kita tidak bisa bersikap netral. Kita menjadi sahabat salib, sekutu salib, atau seteru salib. Kalau kita menjadi sekutu salib, kita harus menyalibkan daging kita. Menyalibkan daging di mana ada natur dosa. Dosa di sini artinya kemelesetan atau ketidaktepatan. Dari teks aslinya hamartia. Dosa di sini bukan hanya melanggar hukum, saudaraku. Sebab kalau dosanya dipahami sekedar melanggar hukum atau tatanan moral umum, agama-agama lain juga telah memiliki hal yang sama. Kalau pertobatan hanya dipahami sekedar dari berjudi tidak berjudi, dari perzinahan tidak berzina, dari mencuri tidak mencuri lagi, dari tidak ke gereja sekarang ke rumah ibadah, agama lain juga memiliki pertobatan seperti itu. Tapi dosa di sini maksudnya kemelesetan atau ketidaktepatan. Dulu kita hamba dosa. Hamba dosa bukan berarti kita dulu terlibat dengan berbagai skandal dosa. Tapi kita hidup menurut keinginan kita sendiri. Memang kita berurusan dengan hukum. Kita mau taat hukum. Tapi kita tidak mengerti bahwa orang percaya bukan hanya dipanggil untuk taat hukum. Kalau orang Israel itu tidak berurusan dengan Allah secara langsung. Mereka berurusan dengan hukum. Yang berurusan langsung dengan Allah itu hanya imam-imam besarnya. Tetapi orang percaya tubuhnya menjadi bait Roh Kudus. Ia bukan hanya berurusan dengan hukum, tetapi setiap orang percaya juga berurusan langsung dengan Allah. Itu masalahnya, saudaraku. Jadi menjadi hamba dosa artinya bukan hidup di dalam kejahatan-kejahatan moral. Kalau Paulus dalam kesaksiannya mengatakan, hidup kami dulu tidak bercacat. Dia tidak bercacat. Dan di Injil Matius pasal 19 ketika Tuhan Yesus bertemu dengan seorang muda kaya, orang itu menyatakan bahwa dia telah melakukan hukum. Tuhan Yesus tidak membantah. Orang bisa kok melakukan hal itu. Kenapa tidak bisa? Bisa. Tetapi saudaraku sekalian, menyalibkan tubuh dosa kita artinya hidup di dalam ketertundukan kepada Tuhan.
Nah, masalahnya bagaimana kita bisa melakukan kehendak Tuhan atau keinginan Tuhan. Mengerti kehendaknya saja tidak tahu. Bagaimana bisa mengerti kehendak Tuhan kalau kita tidak memiliki kecerdasan roh atau kepekaan untuk mengerti pikiran perasaan Tuhan. Bagaimana kita memiliki kecerdasan roh kalau kita tidak tekun belajar firman. Bagaimana kita bisa tekun belajar firman kalau hati kita mencintai dunia. Jangan saudara anggap keselamatan itu murahan, saudara. Mahal. Jadi dosa di sini artinya kemelesetan, saudaraku. Tidak ada yang lebih membanggakan dan membahagiakan hati Allah selain kesediaan menyangkal diri dan memikul salib seperti Tuhan Yesus. Matius 10:38, Matius 16:24, Markus 8:34, Lukas 9:23 dan banyak lagi. Di berbagai kesempatan Tuhan Yesus mengatakan berulang-ulang, barang siapa mengikut aku, dia tidak menyangkal diri dan memikul salibnya, dia tidak layak bagiku. Menyangkal diri artinya kesediaan untuk hidup tidak sama dengan dunia. Memiliki cara berpikir gaya hidup yang berbeda. Secara lahiriah bisa sama, tapi filosofi dalam kita harus beda. Di Roma 12 ayat yang kedua, firman Tuhan mengatakan, janganlah kamu serupa dengan dunia ini, berubahlah oleh pemboran budimu, supaya kamu mengerti kehendak Tuhan, bukan sekedar mengerti hukum. Kalau mengerti hukum dengan pikiran umum, orang bisa memahami. Tapi bisa mengerti kehendak Allah, itu harus perubahan mindset yang terus menerus. Menyangkal diri itu berarti bersedia tidak memiliki cara hidup seperti dunia. Untuk ini seseorang harus sungguh-sungguh tekun, makan waktu yang tidak singkat. Selanjutnya, saudara, memikul salib artinya bersedia menderita demi kesukaan hati Allah. Ini sebenarnya inti Injil. Kalau kita diperkenan untuk menyukakan hati Allah, Tuhan semesta alam yang maha kudus, maha agung, yang berkuasa atas jagat raya ini, luar biasa. Itulah sebabnya Tuhan memberikan kita Roh Kudus. Dan Tuhan Yesus mengatakan roh itu menuntun kamu kepada segala kebenaran. Segala kebenaran yang mencerdaskan pikiranmu, sehingga engkau memiliki kecerdasan roh untuk mengerti kehendak Allah. Ini kabar baik, saudaraku. Kalau saudara memilih ini, luar biasa. Jadi memikul salib itu bersedia menderita demi kesukaan hati Allah. Ini kabar baik. Ini kabar baik, saudaraku. Kabar baik sungguh-sungguh menjadi kabar baik kalau orang percaya bersedia menyangkal diri dan memikul salib. Karena hal inilah yang bisa membanggakan dan membahagiakan hati Allah. Injil palsu diajarkan tanpa hal ini. Dalam penyangkalan diri dan memikul salib itulah orang percaya diajar untuk memiliki hidup baru. Hidup baru tidak bisa kita peroleh secara otomatis. Tapi hidup baru kita peroleh lewat perjuangan. Sebab hidup lama harus dimatikan kalau hidup baru mau dihidupkan. Hidup baru itu adalah hidup yang dikenakan oleh Tuhan Yesus sendiri. Kalau di surat Yohanes, Yohanes mengatakan, kami saksi mata. Kami telah melihat sendiri logos atau firman yang menjadi daging. Dan sekarang kami memberitahukan kepadamu. Dalam teks aslinya dikatakan dia telah memanifestasikan dirinya. Memanifestasikan hidup yang ada pada Bapa dan Anak. Satu kualitas hidup yang tinggi. Dan kami sekarang memanifestasikan hidup itu. Jadi hidup yang dikenakan Tuhan Yesus itulah yang juga harus dikenakan oleh orang percaya. Nah, Bapak Ibu saudaraku sekalian, Tuhan mau menunjukkan dan mengajarkan hidup baru itu.
Ini hanya untuk mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang memiliki Roh Kudus yang menuntunnya kepada segala kebenaran, dan orang yang bersedia mengikuti jejak Tuhan. Memikul salib, saudaraku, adalah kesadaran penuh untuk membunuh, kesadaran penuh untuk mematikan setiap keinginan yang tidak dikehendaki oleh Allah. Dari bangun tidur, apa yang kita renungkan, jika itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, harus dibuang. Setiap perkataan yang kita mau lontarkan, jika Tuhan tidak senang mendengarnya, harus ditahan. Setiap keputusan dan tindakan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, jangan dilakukan. Dulu kalau saya lihat pendeta bisa naik turun gunung, kurang makan, menginjil, saya kagum. Sekarang tidak. Karena sebagian dari pergumulan itu pernah saya alami ketika saya melayani sebuah daerah. Tidak makan 1 harian, besok baru makan jambu air. Wah, hebat saudara. Tapi ketika saya sudah mulai punya duit, hidup saya nyaman, ternyata ularnya belum mati. Itu tidak berat, tidak makan 1-2 hari tidak berat. Anda lihat banyak perjuangan orang juga untuk mencapai karir, untuk mencapai satu prestasi hidup. Tapi yang berat adalah ketika kita membersihkan pikiran kita dari hal yang Tuhan tidak kehendaki. Menahan emosi, menahan diri, menahan perkataan, menahan tindakan yang Tuhan tidak kehendaki. Ketika kita menggiring hidup kita, ketika kita menggiring hidup kita ke suasana hidup seperti itu, kita seperti membawa diri kita ke kuburan, saudaraku. Kita seperti mau meninggal dunia. Ini pengalaman yang saudara harus lalui. Anda harus melalui pengalaman ini. Dan ini tidak mudah. Sebenarnya kalau kita benar-benar meninggal tidak sulit. Sebab dengan meninggal dunia kita tidak bisa meraih, tidak bisa memiliki dan menikmati keinginan daging, dosa dunia dengan segala keindahannya. Tetapi kalau kita masih hidup, kita bisa meraih, kita bisa memiliki, dan kita bisa menikmati keinginan daging dunia dengan segala keindahannya. Lalu kita harus menolak. Itu sakit, saudaraku. Itu sakit. Kita masih punya nafsu. Kita masih punya daging. Kita masih punya keinginan. Kalau orang tidak makan di padang gurun karena tidak ada makanan, lebih mudah daripada kelaparan, ada banyak makanan, saudaraku, dan kita harus menolaknya. Itu lebih sakit, saudara. Saya punya seorang kenalan yang sangat dekat. Teman yang sangat dekat. Dia punya anjing golden. Ini seorang bapak. Anjingnya itu besar, saudaraku. Kalau berdiri di setinggi kita, besar dan orang takut. Padahal anjing itu sangat baik. Dia cuma tampangnya doang serem. Tongkrongannya doang, saudaraku. Nah, anjing ini kalau diberi makan daging, dia tidak makan, misalnya sudah beberapa saat gitu lapar ya, diberi daging. Dia tidak akan makan sebelum tuannya bilang eat. Kalau belum eat, belum berani dia. Dia tuh gini aja. Lihat, anjing bisa gitu, manusia nggak bisa. Kalau kita tidak mulai melatih sekarang, kita tidak pernah bisa memikul salib. Penderitaan seperti ini, penderitaan yang membangun gaya hidup. Dulu fokus hidup saya pelayanan, saudara. Siang malam yang saya pikir bagaimana gereja maju, pelayan maju. Sekarang tidak. Mungkin baru beberapa bulan belakangan ini lebih ekstrim. Saya tidak lagi fokus ke pelayanan gereja. Wah, fokus dagang, Pak? Enggak. Fokus diri sendiri. Jangan mimpi dulu jadi pelayan Tuhan, gereja, aktivis atau pendeta. Nah, diri sendiri dulu.
Berlatihlah dari bangun tidur apa yang kita pikirkan benar. Setiap perkataan yang meluncur dari bibir kita, Tuhan senang mendengarnya. Apalagi setiap tindakan dan keputusan kita. Di perjanjian lama, saudaraku, ada korban yang namanya korban bakaran. Korban bakaran biasanya menggunakan daging domba. Daging yang dipotong-potong, mesti mati itu binatang. Dibakar, habis seluruhnya, tidak boleh sisa, tinggal abu. Itulah cara Tuhan mengajarkan umat Israel menyenangkan Allah Yahweh. Ketika daging itu dibakar habis seluruhnya, lalu semerbak keharuman daging, diyakini oleh bangsa Israel sebagai menyukakan hati Tuhan. Sekarang kita mau bakar daging kita, saudara. Habis seluruhnya dan tidak boleh ada sisa. Untuk itu tidak boleh memanjakan diri dengan alasan bahwa kita manusia berdosa, penuh kelemahan, kekurangan. Kita boleh tidak sempurna, tidak boleh. Tuhan yang bicara, kamu harus sempurna. Jangan melecehkan Tuhan dengan berkata, ya nggak mungkin Tuhan. Tuhan yang bicara. Jangan memanjakan diri dengan sikap permisif. Permisif itu artinya serba boleh atau ada yang dibolehkan. Entah salah, entah benar. Sikap permisif membuat seseorang tidak akan pernah menyalipkan daging dengan benar atau secara proporsional. Justru kematian Tuhan Yesus itu supaya kita tidak hidup dalam dosa. Dosa itu kemelesetan. Kalau hanya melakukan hukum, tidak dibutuhkan keselamatan dalam Tuhan Yesus. Di luar Tuhan Yesus ada orang yang baik, berhukum, santun. Tetapi keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus mengajarkan kepada kita kesucian yang sesungguhnya. Saya juga takut, saudaraku, kalau bertemu muka dengan muka, saudaraku, takut. Untuk memiliki kehidupan seperti ini, saudaraku, sukar. Lebih sukar dari kuliah meraih gelar doktor. Benar, lebih sulit. Jadi saudara jangan tunda. Jangan berpikir nanti aku bisa meraihnya. Tidak bisa. Tidak bisa. Kalau Anda tidak mulai sedini mungkin, Anda tidak pernah berprestasi, menghasilkan buah hati yang suka melakukan kehendak Allah. Kembali kepada apa yang tadi saya katakan di awal khutbah ini. Memandang salib Tuhan. Kita mulai dewasa. Dengan pandangan akil balik, kita menangkap pesan dari salib itu. Salib itu mengisyaratkan bahwa ia berkenan memberikan hidup baru. Katakan amin. Dia berkenan memberikan hidup baru, saudaraku. Salib itu mengajak kita untuk mengakhiri cara hidup kita yang tidak pantas sebagai anak-anak Allah. Jangan sombong, saudaraku. Yang bernilai dan membanggakan bukankah Anda punya mobil bagus, rumah bagus, penampilan cantik atau ganteng, rumah mewah, atau orang yang berkedudukan tinggi, atau Anda punya jabatan tinggi. Walaupun mungkin Anda secara ekonomi lemah, rumah Anda juga kontrak kecil, pekerjaan Anda juga tidak terpandang di mata manusia. Tapi kalau saudara mulai dari bangun tidur, Anda memikirkan apa yang Tuhan berkenan dan membuang segala hal yang Tuhan tidak berkenan. Anda mulai jaga setiap perkataan, setiap sikap hidup kita. Ada lagu-lagu barat, old song yang bagus, love song yang bagus. Saya juga suka mendengarkan beberapa lagu itu. Tapi ada lagu-lagu yang tidak patut saya dengar. Sebab ketika saya mendengar, Tuhan tidak ikut menikmati bersama saya. Berarti itu tidak perlu saya setel. Saya bukan orang yang anti film. Saya juga suka nonton film. Tetapi ada film-film yang tidak patut saya tonton. Sebab Tuhan tidak ikut bersama saya nonton film itu. Anda ngerti maksud saya? Berlatihlah mulai sekarang. Itu sakit, saudaraku. Seperti yang tadi saya katakan, kita sedang menggiring kita ke kuburan.
Saya sudah menghayati itu. Kita seperti mau meninggalkan dunia ini. Sungguh, tapi itu indah sekali. Kalau saya dan saudara ingat, Tuhan telah memberikan dirinya begitu mahal. Pergumulan kita belum sampai mencucurkan darah. Di jalan terjal berdebu, tertati-tati langkahmu, anak manusia, pikul salibnya. Tak sepatah pun keluhmu, walaupun nyeri lukamu, Tuhanku Yesus, Juru Selamatku. Di jalan terjal berdebu, tertati-tati langkahmu, anak manusia, pikul salibnya. Tak sepatah pun keluhmu, walaupun nyeri lukamu, Tuhanku Yesus, Juru Selamatku. Sesungguhnya sengsaramu karena salah, sesungguhnya deritamu karena dosamu. Sesungguhnya kedatanganmu gantikan tempatku, agar aku tak binasa. Sesungguhnya sengsaramu karena salahmu, sesungguhnya deritamu karena dosamu. Sesungguhnya kedatanganmu gantikan tempatku, agar aku tak binasa. Kalau kita ngitung begitu, apa sih beratnya? Dulu juga saya terus terang tidak semilitan hari ini, saudara. Memikul salib itu bukan sesuatu yang enak atau mudah dilakukan. Mematikan keinginan daging di mana ada natur dosa adalah proses yang paling sulit dalam kehidupan orang percaya. Nyaris kita berkata mustahil, saudara. Banyak orang menghindarinya dan menjauhinya. Banyak orang merasa memiliki hak untuk mengatur hidupnya sesuai dengan selera dan keinginannya sendiri. Dan tentu itu yang juga saya lakukan dulu. Salib bagi mereka adalah ancaman kebahagiaan atau dipandang sebagai pola hidup yang tidak normal. Dan saya juga punya perasaan ini dulu. Kayaknya kalau begini gak normal. Ini kalau begini ancaman. Tetapi bagi yang mengerti kebenaran, salib adalah jalan kehidupan. Salib mengandung kekayaan yang tidak ternilai. Ketika kita belajar tidak sama dengan dunia ini, wah itu berat. Ketika kita belajar untuk membunuh, mematikan segala keinginan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, itu sakit, saudaraku. Tetapi salib adalah alat transaksi untuk menerima kemuliaan. No crown without cross. Gak ada mahkota tanpa salib. Tidak ada kehidupan dan kemuliaan tanpa kematian. Tidak ada kekristenan sejati tanpa salib. Kehidupan kekristenan tanpa penyangkalan diri, tanpa memikul salib, adalah kepalsuan. Dan kekristenan seperti itu adalah produk iblis yang menipu banyak orang, tetapi laku keras di pasaran. Dan saya khawatir Anda tidak pernah mengalami ini. Karena kesan yang ditimbulkan bahwa kematian Tuhan Yesus magically membuat Anda diperdamaikan dengan Allah.
Anda tidak bisa berdamai kalau karaktermu tidak sesuai dengan karakter Allah. Siapapun dia. Siapapun dia. Mau jemaat, mau pendeta, siapapun dia. Kita juga ada lemahnya, saudara. Tidak selalu kok berhasil. Rasanya tidak ada orang yang proses penyangkalan diri dan memikul salibnya itu terus lancar. Ada saat-saat di mana kita mempelesiran. Kita taruh salib kita. Tidak sulit. Ya walaupun gak gampang juga. Tidak makan satu hari. Jalan jauh untuk menginjil. Tidak sulit. Tapi waktu kita membunuh keinginan kita. Dan tidak merasa berhak atas hidup kita sendiri. Itu berat. Itu lebih berat dari menjadi pendeta yang menginjil di kampung-kampung jauh. Sungguh saudara. Anda setuju? Amin. Saya mengalami. Kadang-kadang kita taruh salib. Proses penyalipan daging berhenti. Tertunda. Kalau orang-orang yang punya komitmen mengasihi Tuhan, sesuai firman Tuhan, Allah turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Kita dicambuk. Kita suruh kembali masuk Getsemani dan Via Dolorosa, jalan penderitaan Tuhan. Getsemani itu artinya tempat peremukan. Biji buah zaitun itu keras, diremukkan, bisa jadi minyak obat dan multipurpose. Kita diremukkan seperti Tuhan Yesus diremukkan di Taman Getsemani, lalu berjalan di jalan Via Dolorosa. Sakit saudaraku. No ground without cross. Saya khawatir Anda terlalu nyaman hidup. Saya seperti khotbah di awang-awang. Tapi saya bicara terus saudaraku. Tapi orang yang tidak punya komitmen sungguh-sungguh mengasihi Tuhan akan dibiarkan. Karena Allah tidak bisa menyangkali firman-Nya. Kelihatannya hidupmu baik-baik, smooth, running well. Tapi engkau tidak pernah layak menjadi anak-anak Allah. Mungkin lebih baik Anda berantakan tapi bertobat daripada tidak berantakan tapi tidak pernah jadi anak Allah. Lagu yang tadi saya nyanyikan itu di album Jalan Salib. Ini rilis Paskah tahun lalu tapi jarang dinyanyikan. Di jalan terjal berdebu, tertatih-tatih langkahmu, anak manusia pikul salibnya. Tak sepatah pun keluh, walaupun nyeri lukamu. Juru selamatku, sesungguhnya sengsaramu karena salah, sesungguhnya deritamu karena dosaku, sesungguhnya kedatanganmu gantikan tempatku, agar aku tak binasa. Sekarang salah, sesungguhnya deritamu, sesungguhnya kedatanganmu gantikan tempatku, agar aku tak binasa. Sesungguhnya kedatanganmu gantikan tempatku, agar aku tak binasa. Sesungguhnya karena salahku, sesungguhnya deritamu karena sesungguhnya kedatanganmu gantikan tempatku,
katakan bersama, sesungguhnya, sesungguhnya deritamu karena bersabar, sesungguhnya kedatanganmu dan tempat agar aku nanti sekali lagi dengan suara keras. Sesungguhnya agar aku tapi ketika saudara menyangkal diri, belajar hidup tidak sama dengan dunia, dan memikul salib, membunuh keinginan-keinginan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, itu kan sulit. Bagaimana mengerti kehendaknya, ya, itu kan sulit. Tapi Anda harus belajar untuk mau tahu. Sebab banyak orang menghindari dan merasa punya hak untuk punya kesenangan. Ya, kalau udah ngomong begini saya sulit, saudaraku. Aduh, saya udah gak bisa ngomong kalau orang merasa punya hak buat hidup dan kesenangan. Memang kekristenan bukan agama untuk kebanyakan orang. Memang. Kalau sudah ngomong begini, saudara, sudah gak ngitung berapa jumlah yang hadir. Mau 5-10 orang asal sungguh-sungguh cukup itu. Daripada banyak, tapi tidak sungguh-sungguh mengikut Tuhan Yesus untuk apa. Jadi Bapak Ibu jangan merasa, nih gua datang ke gereja ini, Pak Eras lihat, untung lu gua ke gereja lu. You gak datang juga gak apa-apa, Pak. You are nothing. We don't need you. You need us. Need the word of God. You butuh firman ini. Apa sih bisnis apa ini? Nggak ada kecuali menyelamatkan saudara, dan itu pun sulit. Dengan menyangkal diri, memikul salib. Saudara sedang mengerjakan keselamatan. Di Filipi 2:12 mengatakan, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Tapi ayat sebelumnya, Paulus mengatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, mengosongkan diri, taat, bahkan taat sampai mati di kayu salib. Mengosongkan diri, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Itu mengosongkan diri. Ini loh yang kita nggak rela. Di sini kita nggak rela. Saya juga nggak rela bertahun-tahun. Tapi ketika saya mulai menghayati hidup lebih dalam, ya Tuhan, aku pilih ini. Aku pilih ini, Kim. Ini lagu ini juga di album yang sama, Jalan Salib. Kau bawa aku di jalan salibmu, kau ajar melangkah di jejak hidupmu. Perjuangan yang telah kau lakukan, pengorbanan demi kemenangan. Mengikut Yesus, Tuhan dan Raja, walau suka dan berjalan salibmu. Di sisimu Tuhan, dalam penderitaan sampai kemuliaan bersamamu Tuhan. Anda jangan berpikir kalau ikutin khotbahnya lalu hidup kita jadi aneh. Enggak, kita masih bisa menikmati hidup. Kita olahraga, ketemu teman, kita kuliner, kita jalan-jalan juga dengan keluarga. Iya, masih bisa. Tapi semua dalam kontrol dan kendali Tuhan.
Proses menyangkal diri, memikul salib, sama dengan proses memperluas wilayah hidup untuk dimiliki Tuhan. Sampai seluruh wilayah hidup kita dikuasai sepenuhnya oleh Tuhan. Wilayah mulut, wilayah mata, wilayah dompet, wilayah tenaga, wilayah perasaan. Ini berat sekali, saudaraku. Tetapi harus mulai per meter, per langkah, sampai kita bisa menyerahkan seluruhnya untuk Tuhan. Ini enggak seperti balik tangan, saudara. Take time. Take time. Seseorang yang menolak memasuki proses penyangkalan diri dan penyalipan diri ini tidak pernah diklaim menjadi milik Tuhan. Tidak pernah. Terserah. Ada berkata, aku milikmu Tuhan. Tidak. Kamu memiliki dirimu sendiri. Ngomong begini udah pesimis saya sebenarnya. Saya mau dengar. Karena saya juga tahu betapa beratnya untuk dimiliki Tuhan itu. Tapi kalau saya sudah lagi lemah begitu, ada suara hati saya ngomong terus, supaya suatu hari orang tidak bisa beralasan saya tidak tahu. Kamu tahu, tapi kamu tidak mau melakukannya. Galatia 5:24-25. Galatia 5 ayat yang ke-25. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. 24. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Ulangi, Bu Nia. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. iya. Siapa yang mau jadi Kristen kalau benar begini, Pak? Udah nggak umum. Tapi Kristen macam apa yang mau ditawarkan dan diajarkan kalau bukan kekristenan semacam ini? Bisa dibayangkan dong betapa frustasinya saya dong. Mengerti kebenaran baru, salah dong selama ini. Ya, tidak tepat. Kenapa orang tidak menyalibkan daging dengan segala hawa nafsunya? Sebab masih mencintai dunia. Dan tahukah saudara, orang yang mencintai dunia itu menjadikan dirinya musuh Allah. Yang dikatakan dalam Yakobus 4 ayat yang keempat, "Hai kamu yang tidak setia, moikalides, adulterer, pezina, kamu tidak setia kepadaku." Jadi ya saudara, lagu yang pertama saya nyanyikan, aduh saudara, kalau nyanyi sendiri itu bisa hancur-hancur kita. Di jalan terjal berbeda, kita bayangkan, tertatih-tatih langkah anak manusia, pikul salibnya. Allah yang mati menjadi manusia loh. Tak sepatah pun keluhmu, walaupun nyeri lukamu. Tuhan Yesus, Juru Selamatku. Jadi saudara, sekarang kita senyap ikut Tuhan. Mungkin kita nggak pernah punya pengalaman spektakuler yang bisa disaksikan orang-orang berdecak kagum. Nggak mendengar suara Tuhan, nggak pernah diangkat ke surga, nggak ketemu muka dengan Tuhan. Senyap, senyap. Tetapi kita tekun mengikuti apa yang diingini Tuhan dalam kesenyapan itu. Mungkin kita nggak dikenal orang. Mungkin Anda tidak dipandang hebat oleh siapapun. Senyap. Tetapi setiap pikiran kita bersih, ucapan kita bersih, tindakan kita tidak bercela. Kalau dia sengsara karena salahku, masa aku mau salah lagi? Kalau dia menderita karena dosaku, masa aku bikin dosa lagi?
Coba renungkan, saudara. Apa yang Tuhan kehendaki, saudara? Salib itu memberi pesan, hentikan cara hidupmu. Sengsaramu karena salahmu, sesungguhnya deritamu karena dosamu, sesungguhnya kedatanganmu gantikan tempat agar aku tak binasa. Paulus menangisi orang-orang Kristen seperti ini di Filipi 3:18. Perhatikan. Filipi 3:18. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis. Berulang-ulang dikatakan kepada jemaat Tuhan, saudara. Berulang-ulang Paulus menasehati, berulang-ulang. Sekarang sambil menangis dia berkata. Terus. Banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Seteru. Musuh. Anda harus bersikap. Anda tidak bisa ada di daerah netral. Anda jadi sekutu atau seteru. Anda masih bersama saya? Anda mengerti apa yang saya katakan? Ini bukan idenya Erastus. Ini firman yang murni. Alkitab itu mengajarkan begitu. Ini gak membuat Anda jadi miskin, susah. Tidak. Sama sekali. Tidak membuat Anda kurang bahagia. Enggak. Kalau Anda bahagia, Tuhan ikut bahagia, saudaraku. Asal jangan melakukan apa yang tidak sesuai dengan hatinya. Terus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Terus. Tuhan mereka ialah perut mereka. Terus. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Ya, duniawi. Duniawi. Dan terus terang ya, sebagian besar saudara itu duniawi. Sebagian besar saudara itu masih duniawi. Anda lumayan datang ke tempat ini atau memiliki pikiran yang lumayan sehat. Wah, ini khotbahnya bener nih, saya mau dengar, bagus. Tapi jangan hanya mendengar khotbah saya, saudara. Lakukan. Bukan karena ini kata Pak Eras, enggak, kata Tuhan. Amin. Kata Tuhan. Bukan kata Erastus loh, tolong saudaraku. Kerap kali kukatakan, sebab kamu bisa jadi seteru salib Kristus seperti mereka loh. Dan ini ditujukan kepada jemaat loh, saudaraku. Ayat 17. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami, yang menjadi teladanmu. Ya. Orang-orang itu tidak menyaksikan sendiri gaya hidupnya Tuhan Yesus. Kalau tadi saya singgung Yohanes, kami melihat manifestasi hidup Bapa dan Anak dalam diri Logos yang jadi manusia Tuhan Yesus. Sekarang kami memberitakan kepada melihat manifestasi hidup kami. Bagus. Paulus juga, kamu gak lihat Tuhan Yesus kan? Bagaimana gaya hidupnya? Aku ini gaya hidupnya. Lihat aku teladanmu. Itu saudaraku. Amin. Kamu gak ketemu Tuhan Yesus, kamu ketemu aku, contoh aku. Sekarang Paulus gak ada siapa? Mesti ada Erastus. Itu yang sulit jadi pendeta. Kalau hanya khotbah bagus, saya dari dulu bagus khotbah. Ada orang yang datang ke gereja berkata, Pak Eras, saya sudah pindah-pindah gereja nih Pak. Dari 5 pendeta 6 yang bangsat. Hah? Tinggal Pak Eras kita lihat. Waduh berat. Tapi gak apa-apa. Itu bukan satu orang loh yang ngomong. Beberapa orang nada yang mirip-mirip. Ini gereja terakhir kita Pak. Waduh. Tapi gak apa-apa. Seperti ilustrasi yang pernah saya kemukakan di sini. Ada seorang yang kalau berani lewat sebuah sungai yang banyak buahnya dikasih $225,000 gitu. 250 juta rupiah kira-kira. Nggak ada yang berani banyak buaya. Tapi tiba-tiba ada anak muda
Wah, dia injek kepala buaya sampai lompat lagi. Wah, orang tepuk tangan. Yes. Itu pemuda kaget dengan muka pucat. Dia bilang, siapa yang dorong saya tadi? Rupanya dia didorong, saudara. Biar kita didorong aja. Nggak ada ruginya, saudaraku. Dan saya bersyukur karena saya terus dibawa kepada kebenaran-kebenaran yang baru setiap hari. Istri saya di belakang tahu, saya bisa kerja 8-15 jam per hari cuma di ruang doa. Nggak keluar makan sebentar, istri tok makan nggak apa-apa, makan dulu, biar nggak suka makan ya saya temenin dulu ngobrol, udah ngobrol, nah saya masuk lagi, masuk ke atas lagi, dia lagi nonton TV, temenin nonton TV dulu, ketawa, udah geli-geli lucu, turun lagi, ya, kebenaran itu luar biasa, saudara. Kalau saya hidup hanya karena makan kolektor, saudara berkata, gue contoh apanya? Paulus bikin kemah. Waduh, hebat loh. Dia jadi contoh dalam segala hal. Engkau tahu ketika aku dari hari pertama bersama kamu, dalam tulisannya itu, tidak ada yang kuingini apapun dari kamu. Dengan tanganku sendiri aku bekerja membuat kemah. Waduh, hebat. Dalam segala hal. Kau memanggil aku dari jalanku yang gelap gulita. Kau berikan padaku hidup yang baru, hidupmu sendiri. Kau membawa aku di jalan salib penderitaanmu. Kau ajarkan padaku menyangkal diri, memikul salibku. Sekarang ku hidup, tetapi bukannya aku lagi. Tak layak ku berhak miliki diriku, hidup hanya untuk kesenanganku. Selamanya ke Tuhan, ku umat tebusan, hanya untuk kepentinganmu. Nggak tahu pakai bahasa apa lagi saya mau ngomong ini kepada saudara. Nggak tahu pakai bahasa apa lagi. Tapi nangkep pesan saudara. Yuk kita belajar, amin. Saya juga bukan orang hebat saudara. Saya sedang belajar. Sebelum kita menutup mata, kita mau berbuah. Buah itu adalah hati yang rela melakukan kehendak Tuhan. Jangan sampai kita menggampangkan kekristenan itu. Kita merasa diri kita baik, tidak melanggar moral, kita baik dan santun di mata manusia, tapi kita tidak peduli perasaan Tuhan. Orang-orang yang tidak mempersembahkan hidupnya bagi Tuhan berarti mempersembahkan hidupnya bagi iblis. Kalau seluruh wilayah hidup belum diserahkan, sampai stadium tertentu sudah banyak dikuasai oleh diri sendiri, dia tidak pernah mempersembahkan hidup bagi Tuhan. Dan orang-orang seperti ini akan mendengar perkataan Tuhan Yesus begini. Akan tetapi semua orang seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Ngeri saudara. Kalau dulu waktu muda rasanya Tuhan butuh-butuh banget gitu ya saudara, kepada butuh-butuh banget saya gitu, Tuhan aku melayani engkau. Sekarang beda. Kita yang datang ke Tuhan berkata, Tuhan beri aku kesempatan melayani engkau. Aku tidak punya apa-apa Tuhan, kebisaanku terbatas.
tempatkan aku di tempat di mana Engkau kehendaki aku harus berada. Nyodok-nyodok, saudara. Nyodok-nyodok. Anda mengerti itu? Siapa toh kita? Seberapa berartinya uang kita, kecakapan kita, kepintaran kita? Tuhan ngajarin itu. Jangan banyak ngomong, duduk, pikiranmu bersih, mulutmu bersih, tindakanmu bersih. Wah, saudara, saya bahagia sekali saya belajar dari perkara kecil tiap hari. Jadi asik hidup ini. Kalau saya berkata fokus hidup saya bukan pelayanan gereja, bukan saya meninggalkan pelayanan. Justru di situ saya menempatkan pelayanan dengan benar. Dan saya mengajak semua saudara, sebelum tutup mata, pikiranmu bersih, mulutmu bersih, tindakanmu bersih. Kalau dulu saya setengah optimis, kadang-kadang sedikit pesimis kalau mendengar kata sempurna. Tapi sekarang kita percaya Dia yang berkata itu setia. Dia berkata kamu harus sempurna, kita bisa. Saya belajar dari satu pengalaman tiup trompet. Ngundang 3 kali guru, 4 kali guru tidak bisa bunyi. Sampai saya malu dengan ngundang guru itu lagi. Nggak bunyi-bunyi, saudara. Tapi saudara, saya taruh trompet di samping komputer saya. Setahun lebih, berbulan-bulan, saksinya istri saya. Rasanya nggak ada satu hari nggak ada bunyi trompet. Saya apa udah ngetik, sampai sambil nggak bunyi, taruh lagi, ngetik lagi. Biar jam 12 malam nggak bunyi, sampai tetet baru bisa bunyi. Berbulan-bulan. Dulu waktu belajar saksofon sudah jam 2 pagi masih tetet. Jangankan mencet niupnya nggak bunyi, saudara. Jam 2 pagi masih di petamburan tetet. Dikira ada setan bunyi di lantai 4. Saya belajar, kalau aku bisa nekat tiup trompet, nekat tiup saksofon bisa, kenapa aku nggak nekat untuk sempurna? Amin.